Halo Besti Jeng Rani, jumpa lagi bersama Jeng Rani di Tarotnya Jeng Rani Channel. Terima kasih banyak buat Besti Jeng Rani yang senantiasa setia menemani Tarotnya Jeng Rani di sini ya, dengan like, share, dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani. Apa kabarnya Besti? Kali ini kita mau baca sama-sama ya buat kamu yang memiliki sun sign zodiaknya adalah Capricorn. Hai Capricorn. Ya, kali ini untuk temanya adalah tema bacaannya andaikan dia datang kembali kepadaku. Apakah ada kemungkinan nih dia yang selama ini pernah meninggalkanmu dan adakah kesempatan di sana untuk dia bisa kembali lagi dan kalian bisa bersama-sama kembali seperti dulu? Oke, kita cek sama-sama ya. Baik, sebelumnya jika Besti Jeng Rani di sini ya yang sekiranya ingin konsultasi private berbayar, silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini ya. Terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani. Andaikan dia datang kembali kepadaku buat kamu Besti Jeng Rani Capricorn ya. Kali ini kita akan simak dari ketiga kisah ya yang akan kita baca sama-sama di sini ya. Oke, semoga ini bisa resonate karena di sini adalah timeless reading ya buat kamu ya. Jadi kapanpun kamu menyimak video ini ya, semoga bisa terkoneksi di sana. Oke, saya akan ambil 3 kisah lalu masing-masing akan ada 2 kartu supportnya ya di sini. Oke, yang kedua dan yang terakhir di sini ketiga. Ya, yuk kita simak sama-sama ya Besti. Kartu pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita simak pertama ya, kisah pertama seperti apa? Andaikan dia datang kembali kepadaku, apakah ada kemungkinan dia akan kembali? Oke, di sini kartunya adalah Eight of Cup ya, 8 piala, 8 cup. Sepertinya dia memang sudah mengikhlaskan ya untuk kepergian perasaannya darimu ya. Jadi indikasinya kalau buat kembali lagi ya, dia sudah meninggalkanmu di belakang ya. Jadi di sini lihat jelas juga di deskripsinya ya, tersirat bahwa dia sudah rela dan ikhlas meninggalkanmu. Jadi indikasinya buat kembali lagi kepadamu di sini masih tipis banget ya, bahkan nggak ada sama sekali, karena selain dari sisi perasaan dia yang udah nggak ada dan dia juga udah move on ya, melanjutkan perjalanannya dia, perasaannya dia, terutama dari sisi spiritualnya dia ya, yang bangkit dan move on meninggalkanmu ya Besti. Oke, berikutnya untuk kisah yang kedua, coba kita lihat ya. Di sini ada 6 tongkat ya. Kisah kedua di sini ada sosok ya, orang-orang di sekitarnya dia yang mendukung dia, mensupport dia supaya memberikan semangat agar dia bisa kembali lagi kepadamu. Nah, ini ya. Untuk kisah yang kedua sepertinya masih ada kesempatan nih buat kamu mengharapkan dia kembali lagi ya Besti. Ya, semangat ya Capricorn ya. Coba kita lihat untuk kisah yang ketiga bagaimana? Apakah ada indikasi dia mampu kembali? Di sini ada 2 tongkat ya, 2 wands. Sepertinya dia masih ingin buat kembali kepadamu ya, ceritanya 2 wands. Cuman dia dihadapkan dengan pilihan lain juga ya. Di sini ada yang menggoda dia ya, yang sudah dekat dengan dia ataupun memang sudah menjalin hubungan bersama dia ya. Jadi dia perlu untuk memilih dan membuat keputusannya, tapi masih ada kesempatan di sana ya untuk bisa kembali lagi kepadamu. Oke. Yuk kita simak ya Besti. Untuk kisah yang pertama ya, bahwa dia sebenarnya sudah move on darimu ya. Sudah gak ada perasaan lagi kepadamu. Karena di sini didukung oleh kartunya adalah Judgment ya. Kayaknya dia sudah ikhlas menerima kondisi ya, takdir bahwa fase menjalin hubungan bersamamu sudah usai di sana. Nah, ada ceritanya 10 pedang juga. Menurut dia, kenapa dia harus move on ya? Sudah mengikhlaskan ya, tak menjalin lagi hubungan bersamamu, nggak ngarep lagi, nggak berandai-andai ingin kembali lagi kepadamu, karena dia ini berpikir dan mengingat
masa lalu saat bersamamu ya. Ada cerita 10 pedang, dia merasa ada hal-hal yang membuatnya terpukul, membuat dia tersakiti di sana. Terutama dari sisi pikirannya dia. Mungkin dia nggak tenang saat menjalin hubungan bersamamu ya. Gitu Besti ya. Jadi untuk kisah yang pertama ini, identiknya dia memang sudah ikhlas ya untuk melepaskanmu ya, merelakanmu ya. Jadi kamu sebenarnya sebaiknya nggak usah terlalu banyak berharap ya jika kamu memiliki kisah dengan kondisi yang seperti ini, seperti yang di kisah pertama ya Besti. Oke, berikutnya Capricorn buat kisah yang kedua, karena ada dukungan nih dari pihak-pihak yang terdekat dengannya ya Besti. Sekiranya apakah ini mampu membuat dia bisa kembali lagi segera kepadamu? Wah. Oke, di sini ada Knight of Pentacle ya, dan di sini Four of Pentacle juga ya. Jadi ada indikasi dia di sini sebenarnya hanya stuck, diam di tempat, gak ngapa-ngapain, dan dia fokus dengan kehidupannya dia saat ini ya, dengan mungkin aktivitas ataupun prioritasnya dia ya untuk karir dan materi gitu, buat sebuah peningkatan taraf hidupnya dia ya. Jadi kecenderungannya meskipun ada dukungan dari pihak luar ya, dari orang-orang sekitarnya dia supaya dia kembali lagi kepadamu ya, tapi dia di sini mengisyaratkan butuh sebuah effort ya. Dengan syarat tertentu dia bakalan balik kepadamu ya, sekiranya jika kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan ya, terutama dari sisi materi. Jadi intinya saat dia butuh sesuatu hal ya, terutama materi nih, harta dia kemudian berpikir, dan orang-orang di sekitarnya pun juga mendukung, kenapa kamu nggak minta tolong si A si B aja ya, dia mantan kamu masa lalu, mungkin dia masih sayang sama kamu, dia mungkin masih memiliki tangan terbuka untuk kamu kembali pada dia. Nah, hati-hati ya Capricorn di sini ya. Jadi identik ada sebuah intrik ya dari si dia ya. Jika dia mau kembali kepadamu ya, hati-hati, dia ada modus di sana ya. Demikian gitu ya Besti. Oke, berikutnya untuk kisah ketiga ya, kita lihat di sini dia dihadapkan dua pilihan ya. Apakah dia akan tertuju kepadamu? Pilihannya ini di sini ada ada The Devil, dan satu lagi kartunya Capricorn tadi ada Devil muncul, dan Ace of Pentacle ya. Ini ya sama aja ya, sebenarnya dia masih mengingat memori bersamamu, secara emosional perasaannya dia masih teringat kepadamu ya. Jadi ini bisa jadi kuat bahwa pada akhirnya setelah dia membuat keputusan terpenting, dia akan kembali lagi kepadamu, dan ceritanya Ace of Pentacle dia mau mengawali lagi, merealisasikannya dari nol lagi, menjalin hubungan bersamamu kayaknya, karena dia masih nggak bisa melepaskanmu ya, nggak bisa move on dari kamu. Secara emosionalnya dia ini kayaknya masih melekat banget kepadamu ya, meskipun dihadapkan dengan godaan ya, sosok yang lainnya yang mungkin dia jalani saat ini bersama yang lain, tapi pada akhirnya dia mungkin akan merenungi dan membuat sebuah keputusan bahwa dirimulah ya yang sebenarnya selama ini bisa memberikan kebahagiaan buat dia, kayaknya seperti itu ya. Jadi untuk kisah ketiga ini dia ada kesempatan buat bisa kembali lagi kepadamu ya Besti Jengrani. Menarik sekali kan. Jadi dari kisah 1, 2, 3 ini ya, kisah pertama kayaknya memang dia udah move on darimu, nggak ada kesempatan lagi dia buat kembali lagi. Nah, kisah yang kedua ya, karena ada dukungan juga dan dia mungkin butuh bantuan kamu ya, terutama sisi materi ya, membuat dia kemudian mengontak kamu kembali dan ingin merajut hubungan bersama kamu lagi seperti dahulu. Nah, sama halnya yang kisah ketiga, ini sepertinya dia juga hampir sama kisahnya dengan kisah yang kedua, bahwa dia membutuhkan modal, mungkin ya modal awal buat bisnisnya dia, mungkin ya dia pengen ya membuka usaha baru ataupun mungkin mau expand. Nah, sementara dia merasa bahwa kamu ini masih ya keterikatan denganmu ya, masih sayang sama kamu ya. Dia
ataupun dia mengira bahwa kamu masih sayang sama dia. Jadi apapun yang dia inginkan kepadamu ya, dia ini bakalan memprioritaskan bahwa kamu bisa merealisasikan apa yang dia inginkan ya. Contohnya ya, ini buat modal bisnis misalnya ya, karena ada nongol Ace of Pentacle di sini, bisa aja dia butuh kamu saat dia mau memulai usaha barunya ya, karena mungkin dia menilai kamu ini bisa mensupport dia secara modal ya, secara materi untuk expand bisnisnya dia kayak gitu ya, Besti. Oke. Menarik sekali ya. Kayaknya ya buat yang kisah kedua, karena ada kesempatan ya kembali lagi kepadamu ya, ini kurun waktunya bisa 4 bulan sampai 6 bulan yang akan datang, sampai juga gak lama sih, mungkin ini ya 12 bulan ya, setahun yang akan datang. Bisa aja dia nongol kembali ya saat ada di awal tahun ya, antara bulan Januari ya saat di Capricorn, atau mungkin di bulan ke-8 ya saat di Leo ya, di bulan Agustus ya. Semangat ya Besti, ini untuk kisah yang kedua kemungkinan bisa kembali lagi ya. Atau untuk yang kisah ketiga di sini bisa kembali lagi mungkin setahun yang akan datang, sampai jangka panjang ya 15 tahun yang akan datang dia kembali lagi ya kontak kamu ya. Terutama saat nanti ya di bulan keempat ya, akhir Maret ataupun awal April ya saat di Aries ya kayak gitu, ataupun pada pertengahan tahun saat bulan Juni ya kesempatan, tapi ini range-nya bisa cepat ya, setahun sampai 15 tahun. Wow. Aduh, lama banget ya, tapi dia memang mencari kamu ya karena dia butuh kamu ya buat ngebantuin modal kayak gitu ya Besti. Oke, demikian uraian bacaan kita kali ini. Andaikan dia datang kembali kepadaku ya saat yang tepat, dia bakal kembali atau tidaknya ya. Semangat selalu Besti Capricorn. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani. Yang ingin konsultasi private berbayar silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video Tarotnya Jeng Rani yang lainnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sehat-sehat selalu, dan senantiasa memilih berbahagia. Jeng Rani pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.